Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bamenak. Nah, kita lanjut ke dalam tutorial selanjutnya, yaitu di bagian sini bahasa pemrograman yang akan kita buat adalah bahasa pemrograman PHP dan bahasa struktur HTML. Jadi kita hanya menggunakan dua bahasa aja ya, biar lebih simple sesuai dengan soal. Baiklah, kemudian setiap data diambil dan dikirim ke dalam file txt. Jadi kita nanti akan menggunakan bahasa pemrograman PHP di mana setiap kegiatan yang memerlukan database kita nggak menyimpannya ke dalam database, tapi ke dalam file.txt. Di situ kita nanti bakal menggunakan fungsi yang namanya fwrite, fread, fclose, dan juga fopen. Ya, jadi ada 4 bagian itu yang akan kita gunakan. Mungkin bagi kalian yang sudah pernah belajar bahasa pemrograman C++ tidak asing dengan fungsi file system seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Kemudian setiap data yang diambil dan kirim dalam file txt, tidak menggunakan database. Dan file data login dan catatan disimpan di dalam file yang berbeda. Jadi di sini kita membuat data file login dulu, ya. Di mana data login disimpan ke dalam file config.txt. Jadi kita buat file login dulu. Sesuai dengan mockup, untuk file login dia tampilannya seperti ini, ya. Dia tampilannya ada input nick, input nama lengkap, kemudian tombol submit saya pengguna baru, dan tombol submit masuk. Oke, kita buka dulu SAM dulu ya, kita buka SAM. Kita jalankan dulu SAM-nya karena kita memerlukan web server Apache, di mana web server Apache itu berguna untuk apa lagi, malas banget penjelasannya. Oke, kita jalani si Apache, kita jalanin. Kemudian kita buka Visual Studio Code atau Code Editor, ya. Baiklah, setelah Code Editor sudah dibuka, kita coba buat file baru. Kita buat klik file, kemudian kita buat open folder aja deh, biar mudah. Oke, kita buat open folder. Kita masuk ke dalam SAM kita tadi, kita masuk ke SAM, kemudian kita pilih htdocs, ya. Jadi semua file penyimpanan apapun itu kita simpan di htdocs agar bisa diproses oleh web server si Apache tadi, ya. Jadi di htdocs kita buat file baru, folder baru, namanya saya buat UKK-RPL 2022. Oke, kita klik start folder. Setelah itu kita akan masuk ke file UKK-RPL 2022 di dalam Visual Studio Code, ya. Kemudian kita buat file baru, di sini tombol new file, atau kalau bingung klik file, new file pun bisa, ya. Dan kita buat file baru, kemudian kita simpan, kita buat namanya, karena ini untuk bagian login dan daftar, kita buat login aja, login.php. Oke, sudah jadi filenya. Kemudian kita akan membuat sebuah tampilan ya, sesuai dengan mockup di sini. Jadi kita buat di sini tampilannya, kita menggunakan bahasa struktur HTML. Jadi untuk menandakannya kita pakai tag HTML, nggak usah pakai tag HTML pun bisa. Kemudian kita buat sebuah form ya. Ini sebuah form penginputan ya. Jadi kita panggil dulu formnya, form, actionnya kita buat kosong dulu, metodenya kita buat kosong dulu. Kemudian di dalam form kita buat sebuah tabel, ya. Jadi di sini untuk lebih mudah kita pakai tabel aja. Dimana di dalam tabel dia terdapat 3 baris. Terdapat 3 baris. Jadi kita buat baris ke-1 dulu. Dimana di baris 1 ada kolomnya, yaitu biar mudah kita pindah sini aja ya. Ini kita buat di sini. Ini kita kecilin biar lebih mudah dilihat. Oke, kemudian di dalam baris baru kita buat di sini sindik ini merupakan kolom ya. Kita buat kolom, pakai td, tabel kolom. Kemudian kita masukkan dia input, tag input, karena dia tipe input di sini ya. Input tipenya teks, kemudian name-nya kita buat di sini nick ya. Kita buat nick kecil semua. Kemudian di sini kita di dalam inputnya itu ada tulisan nick. Jadi kita pakai placeholder, kita buat tulisan nick. Nah, kemudian kita buat baris baru lagi, tr,
kolom baru lagi, td, dan tag input lagi. Oke, dimana tipenya betul teks, name-nya kita buat di sini nama lengkap ya. Jadi kita buat name-nya nama, kemudian placeholder-nya nama lengkap. Oke. Kemudian di bawah itu kita buat baris baru lagi. Kita buat kolom baru, namanya tag input juga ya. Tag input, tipenya submit. Kemudian name-nya kita buat di sini daftar. Dan kita buat value-nya, yaitu tampilan di tombolnya saya pengguna baru. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi kolom baru lagi. Nggak usah lagi kolom baru nih, di dalam kolom ini aja. Nanti bisa pula ada jelek kali. Oke, di dalam kolom ini aja, kolom td. Kita panggil tag input lagi, tipenya kita buat submit lagi, name-nya kita buat login ya, masuk, kemudian value-nya masuk, sesuai dengan tampilan ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Pertama pastikan dulu si SAM-nya udah hidup ya, Apache udah hidup. Kemudian kita buka browser, kita ketik localhost / nama folder tadi apa? UKKRPL 2022. Kemudian / nama file tadi apa? login.php. Oke, jadi tampilan seperti ini. Kita lihat mockupnya ada di bagian tengah. Jadi untuk membuat di bagian tengah itu kita pakai di dalam tabel, kita pakai atribut ya. Atributnya align center. Jadi dia bakal di tengah. Tuh. Kemudian kita membuat dia agak turun ke bawah, agak di bawah sini. Itu kita nggak usah pakai CSS dulu. Jadi di atas tag tabel kita tambahkan BR aja banyak, biar lebih mudah, agar nggak bingung ya kan. Oke. Dah, gini aja lah, udah mantap. Kemudian kita coba buat fungsinya. Ya, jadi untuk tampilan sudah jadi. Sekarang kita coba buat fungsinya. Dimana fungsinya atau kontrol program itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya, jadi kita buka dulu tag PHP. Kemudian di sini kita pakai fungsi ya. Kita di sini karena menggunakan dua tombol, yaitu saya pengguna baru dan masuk, berarti ada dua kondisi. Jadi kita menggunakan perkondisian di sini. Kita pakai if else saja. Jadi jika if isNt post, ya, dia postnya apa? Dia postnya daftar. Jika daftar ya, postnya daftar. Oke, kemudian kita kasih bracket dan kita panggil si inputnya. Kira-kira yang pertama apa? Jadi yang pertama sini yang di inputnya sama dengan post, kemudian nick, dan variabel nama sama dengan post nama. Oke, kemudian kita buat prosesnya. Di sini prosesnya kita menggunakan fopen dulu. Jadi kita buka filenya dulu ya. Kita buat fp salah. Oke, teks. Kita buat teks sama dengan sini dot, baru pemisahnya pakai koma aja, spasi dot nama, dan lagi si buat baris baru. Jadi nanti setelah nicknya ditambahkan, misalnya kita buat nicknya di sini 12, maka dia 12 kemudian koma nama kita ya, kemudian nama kita, kemudian dia membuat baris baru untuk penginputan selanjutnya. Kemudian kita buat prosesnya lagi, variabel fp sama dengan kita menggunakan fopen. Kira-kira filenya namanya apa kita buat ya. Jadi sesuai di yang sudah kita simpulkan, di mana file data login disimpan ke dalam file config.txt ya. Jadi di sini nama filenya kita buat fopen config.txt, kemudian koma fungsinya a plus.
ya. Oke, kemudian kita oke, kemudian kita buat fungsi untuk menambahkannya. Jadi kita menggunakan fungsi fwrite ya di sini ya. Biar lebih mudah, kita buat perkondisian aja lagi. Jika kita membuat file system write fwrite ya, dimana di dalam fwrite ini apa aja yang dimasukkan. Jadi dia memasukkan si variabel fp si untuk membuka file tadi, kemudian koma, dia memasukkan si file yang kita input ya. Kemudian kita menggunakan tombol apa ya namanya, notifikasi ya, untuk biar keren. Echo, kemudian kita pakai script. Oke, kita buat penutup scriptnya, kemudian pakai alert. Oke, kita buat berhasil mendaftar. Anda berhasil mendaftar. Oke, Anda berhasil mendaftar ya. Oke, seperti ini. Dah, kita coba jalani ya, kita coba dulu. Jadi di sini kita refresh, kita coba isi nicknya. Misalnya nick saya buat 127501 bla 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 ya. Nick itu rahasia, jadi nggak boleh kasih tahu. Nama lengkap saya buat, nama saya Obias Lubis. Oke, saya klik, saya pengguna baru. Nggak terjadi apa-apa men. Ini kurang apa ya? Membuka penutup. Oh iya, maaf. Di sini nggak terjadi apa-apa karena data yang udah kita simpan itu nggak dikirim. Kenapa nggak dikirim? Kita lupa di dalam form action itu memberi metode post ya. Karena di sini kita menggunakan metode post semua, sedangkan dia di dalam formnya itu nggak ada kita panggil post. Ya, sekarang kita coba lagi, refresh, saya isi lagi datanya, kemudian saya pengguna baru. Tuh, Anda berhasil mendaftar. Dan sekarang kita lihat di dalam file itu muncul config.txt. Jadi dalam config.txt ini muncul nama saya tuh ya, nicknya, kemudian nama saya /n. Kenapa /n yang nampil men? Ntar coba dipastikan dulu di htdocs. Oh iya, nampil /n, berarti sini ada yang salah. Si /n dia /n terbalik. Oke. Dah, sekarang untuk bagian daftar sudah berhasil. Nah, untuk di bagian login akan kita lanjutkan di dalam tutorial selanjutnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih.